Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin sharing ya berdasarkan pengalaman saya dalam membuat PowerPoint. Tips yang pertama, sesuai dengan namanya, PowerPoint. Silakan teman-teman cantumkan poin-poinnya saja dalam PowerPoint, bukan paragraf di copy paste di PowerPoint. Bukan seperti itu. Saya sejak dulu menganut ya karena dulu diajarinya seperti itu, makanya dari sekarang sampai sekarang juga berusaha menganut bahwa aturan ke kanan itu maksimal 4 kata, ke bawah itu ada 6 baris. Itu ketika teman-teman perlu menyampaikan sesuatu dalam bentuk daftar gitu ya, list atau bullets gitu ya. Nah, ini harus kita tidak bisa membuat tanpa list gitu. Kita maksimal ke kanan 4 kata, ke bawah 6 baris. Tetapi sekarang kan sudah banyak ya alternatifnya. Kita bisa membuat misal bulat-bulat ada 6, kita munculkan satu persatu seperti itu, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan poin-poin apa yang harus ada di dalamnya. Jadi yang pertama, tuliskan poinnya, bukan menuliskan paragraf. Oke. Nomor 2. Nomor 2 adalah kontras. Kontras di sini maksudnya adalah warna font dengan warna background. Kalau misal backgroundnya cerah, pastikan font kalian, teman-teman, ini berwarna gelap. Dan sebaliknya, misal backgroundnya gelap, pastikan font ini berwarna terang. Kontras ini akan menentukan keterbacaan tulisan teman-teman dalam PowerPoint. Yang ketiga adalah font. Font ya. Atau saya mengulang sedikit yang kedua tadi, berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, background gelap dengan tulisan yang terang itu lebih bisa menarik atensi, menarik perhatian dari audiens. Karena kita fokus pada tulisan, seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang pemilihan font. Pemilihan font, saya berdasarkan referensi juga, font-font yang sans serif, atau teman-teman ketika ada font Times New Roman, dibandingkan dengan Arial, sudah tahu perbedaannya ya. Yang Times New Roman ada lekuan di ujungnya, ada topinya, ada serifnya gitu ya. Kalau yang sans serif itu tanpa topi gitu. Jadi seperti Arial, Calibri, Helvetica, dan lain-lain itu dirasa jauh lebih baik, lebih mudah terbaca, lebih cepat otak itu membaca. Ini berdasarkan yang saya baca. Jadi font ini lebih baik jangan gunakan yang terlalu artistik atau mungkin teman-teman suka ingin percobaan gitu ya, menggunakan font-font yang bentuknya aneh-aneh. Jangan. Di sini presentasi itu untuk orang lain. Teman-teman menyampaikan sesuatu untuk orang lain, bukan untuk teman-teman sendiri. Jadi pastikan orang lain yang menyaksikan itu nyaman. Mulai dari tadi PowerPoint-nya, poin-poinnya, kontrasnya, dan pemilihan font. Lalu yang selanjutnya adalah animasi. Animasi silahkan boleh digunakan, tetapi secukupnya. Jangan semuanya animasi. Itu akan membuat penonton pusing. Ya, silahkan gunakan animasi secukupnya. Mungkin transisi slide, atau mungkin ketika teman-teman ingin menyebutkan poin-poin tadi ya, ada beberapa hal dalam satu slide yang ingin disampaikan agar urut dan pembaca atau pemirsanya itu bisa fokus, teman-teman sampaikan dulu yang pertama apa, lalu baru munculkan yang kedua, baru yang ketiga itu boleh. Tetapi jangan semuanya lalu dibuat animasi, seperlunya saja. Lalu yang kelima, itu adalah persiapan itu harus matang. Membuat slide itu tidak bisa mendadak. Tidak bisa mendadak. Nah, ini menyambung yang nomor 6. Teman-teman perlu membuat mind map terlebih dahulu. Teman-teman perlu membuat suatu peta jalan slide teman-teman itu seperti apa. Slide pertama ingin menyajikan apa, slide kedua apa, ketiga hingga selesai. Nah, ini saling berkesinambungan nih, nomor 5 sama 6 ini persiapan. Karena persiapan ini mulai dari mencari desain slide, mencari gambar pendukung, dan lain sebagainya. Kata apa, poin apa yang perlu dituliskan. Nah, ini ada di mind map juga, 5, 6. Lalu yang nomor 7, dia adalah latihan. Latihan. Teman-teman
tentunya bisa bertanya ke kakak angkatan gitu ya. Ini maksimal presentasi berapa menit, teman-teman latihan lah, latihan. Jadi batasan waktu ini akan teman-teman bisa capai ketika teman-teman latihan. Termasuk kesinambungan antar slide itu akan teman-teman rasakan ketika latihan, dan silahkan direkam kalau misal malu untuk ditonton oleh temennya ya ketika latihan gitu. Silahkan direkam, teman-teman tonton lagi, karena sekarang kan untuk screen recorder udah banyak aplikasi ya. Pakai HP juga bisa, sekarang nggak usah pakai aplikasi. Teman-teman bisa langsung menyaksikan teman-teman presentasinya seperti apa. Nah, ini latihan. Nah, di sini saya sampaikan slide PPT saya ketika seminar dulu. Nah, kalau kita perhatikan ini yang saya presentasikan ya, judulnya berbeda dengan yang tadi, karena ada masukan. Jadi ada revisi, terus ada perubahan judul di situ, tetapi kontennya sama. Nah, di sini mungkin saya juga bukan yang terbaik ya dalam membuat slide, tapi saya berusaha untuk menyampaikan poin-poinnya dan me, me, menyesuaikan dengan kaidah-kaidah tadi. Ini saya coba untuk background-nya hitam, lalu tulisannya juga dia terang, lalu dia tidak ada serifnya, tidak ada lekuan di ujungnya. Saya menggunakan di sini Corbel ya. Ini terserah, ada banyak. Nanti di sini di internet banyak referensinya ya. Paling bagus menggunakan font apa. Sekarang font banyak sekali. Teman-teman bisa download di Dafont, itu gratis. Nah, di sini juga saya sampaikan, ini saya membuat animasi, semoga bisa muncul ya di sini ya. Oke, nah ini karena kurang sempurna ya, panahnya muncul duluan. Jadi untuk latar belakang, ini sebenarnya animasinya dia satu persatu. Tangkapan, budidaya, penyakit. Lalu penyakit, kerugian. No? Tapi waktu itu saya baru belajar juga mengenai PowerPoint, sehingga ini kan menggunakan template yang sudah ada di sana mengenai gambar-gambar ini. Nah, ini akan teman-teman akan jauh lebih bagus lagi kalau teman-teman memang effortnya lebih ya. Jadi membuat satu persatu. Makanya tadi persiapan itu butuh waktu yang tidak sedikit. Paling tidak seminggu. Seminggu sebelumnya itu udah mulai membuat slide-nya. Nah, termasuk ini ya. Jadi ada poin-poin yang perlu disampaikan, bukan paragraf. Seperti itu. Mungkin ada kalimat, tetapi dia jika memang diperlukan. Nah, tips biar teman-teman ketika poin-poin itu tidak lupa, silahkan tulis di notes ini. Apa yang perlu disampaikan dari poin-poin itu. Karena notes ini tidak akan muncul di layar pemirsanya, hanya muncul di layar teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Termasuk dalam menyajikan, nah ini kurang bagus ya, karena terlalu panjang dan ini poin-poin, walaupun ini sudah memenuhi kaidah tadi, tetapi kalau bisa ya ini bisa diperingkas gitu dengan lebih cantik gitu. Dan ini apalagi ini paragraf ya. Ini paragraf. Terlalu banyak. Cukup sebenarnya gambar lalu dikasih panah-panah saja ini apa gitu. Lalu ini gambar yang tadi ada di Microsoft Word tadi ya. Ini juga saya sampaikan di sini. Ini juga sebenarnya untuk penjelasan gambar ini terlalu panjang. Silahkan poin-poin saja. Ini yang perlu disampaikan dari gambar ini apa? Termasuk gambar. Nah, ini malah bagusnya gambar saja seperti ini, tapi teman-teman bisa menjelaskan. Jadi, penonton itu tidak disuruh baca sendiri. Nah, ini juga jangan sampai terjadi ya. Silahkan ketika presentasi ya, silahkan Bapak Ibu atau teman-teman bisa membaca sendiri ya di slide. Jadi hasilnya seperti ini nih tidak boleh. Sangat-sangat tidak boleh. Sangat-sangat tidak boleh. Memang ini poin-poin. PowerPoint ya. Jadi yang ditulis poin, bukan power paragraf. Apalagi Power Ranger atau Powerpuff Girl ini enggak. Ini PowerPoint. Jadi memang dituliskan di sana poin, dan bukan paragraf yang disuruh baca sendiri, dan misal itu gambar yang bisa dijelaskan, atau gambar yang bisa menjelaskan gambar itu sendiri. Oke. Termasuk tabel, ini jika perlu ada keterangan, dikasih keterangan. Oke, terus apa yang perlu dituliskan memang semuanya ya. Semuanya dalam artian latar belakang itu penting,
isinya poin-poin tadi ada vaksin, bioenkapsulasi itu apa, lalu mulai dari hasilnya, itu penting semua, itu silahkan dituliskan. Tapi poin-poinnya saja, poin-poin pentingnya saja. Tetapi pada subbab tadi harus ada, seperti itu. Oke, hingga tujuan itu harus jelas, lalu manfaat itu juga harus jelas, tapi tujuan dan kesimpulan ini berkesinambungan. Ini tidak lepas dari tulisan kita tadi. Nah, lalu untuk selanjutnya, untuk konten mungkin ini disesuaikan ya dengan apa yang teman-teman presentasikan, tetapi effort itu harus lebih ketika teman-teman ingin membuat suatu PPT yang bagus. Tidak bisa H-1, nggak bisa. Minimal seminggu. Minimal seminggu itu pun kalau waktunya ada ya. Dalam artian teman-teman ada waktu luang seminggu itu. Kalau tidak, sebulan sebelumnya udah searching, mulai sekarang berarti ya. Sudah searching template-nya, nanti alurnya seperti apa, lalu dibuat per slide, karena kalian perlu latihan juga, perlu menyesuaikan waktu juga. Ketika waktunya lebih, teman-teman perlu meng-cut, perlu memotong bagian mana yang tidak perlu disampaikan, atau bisa menggabungkan slide-nya, sehingga informasi itu tetap bisa disampaikan secara umum. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa hal atau tips dalam mencari gambar atau template ya. Baik, untuk gambar, teman-teman bisa cari di Unsplash ini ya. Di sini free usable, jadi teman-teman bisa menggunakan gambar ini sebagai background atau sebagai yang lain ya. Nanti tinggal di search aja butuhnya apa gitu. Misal ada nggak molekul gitu ya. Nah, misal molekul, ada yang lain. Nah, ini yang pertama mengenai gambar. Lalu gambar yang lain di free pick. Ya, free pick ini. Ini teman-teman silahkan buat akun, karena buatnya gratis. Karena ketika tidak buat akun, nanti terbatas untuk downloadnya. Nah, ini juga namanya free pick ya, jadi dia free. Silahkan digunakan, nanti bisa difilter di sini. Cari yang tergantung, teman-teman mau foto atau apa. Kalau mau di PowerPoint, biasanya foto dan cari yang free. Ini centang ada dua-duanya ini. Nah, ini foto free dan teman-teman tinggal search mau apa, misal bioteknologi. Ini bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jawa. Jadi kata kuncinya juga harus bahasa Inggris. Nah, ini gambarnya teman-teman bisa download. Oke, kalau itu gambar. Lalu untuk template, ini ada banyak sebenarnya. Ini salah satunya free PowerPoint template design. Ini teman-teman bisa ambil dari sini. Keuntungannya, ini teman-teman akan dapat banyak sekali icon-icon yang dia bisa diganti-ganti warnanya. Lalu ada banyak slide gitu ya. Misal teman-teman mengenai medical misal gitu ya. Kita coba yang pertama aja, orthopedic atau vaksin development. Bentar, belum muncul ya. Nah, misal orthopedic ini. Nanti teman-teman milih sendiri ya. Teman-teman silahkan milih sendiri. Nah, ini nanti ada penjelasan. Ada berapa slide yang akan kita dapatkan, lalu previewnya seperti apa. Kayak belum keluar ternyata. Ini nanti teman-teman bisa coba sendiri di sini ya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan. Nah, kalau menggunakan template, saran saya download dulu template-nya, teman-teman sesuaikan dengan apa yang akan disampaikan. Gambarnya nyambung kah? Desain template-nya nyambung atau tidak? Misal teman-teman perlu ini infographic style ini ya. Teman-teman nanti akan menyampaikan apa di sini? Atau teman-teman inginnya slide yang seperti apa untuk menyampaikan ini gitu ya, menyampaikan topik ini gitu. Syukur-syukur teman-teman dapat ya, kalau bisa memang kalau mau menggunakan template ya sudah, dari template itu maksimalkan. Teman-teman sesuaikan materi ini ke template. Yang paling bagus seperti apa, yang paling informatif seperti apa. Nah, ini ada previewnya ya. Oh, nanti saya pengennya kalau di sini adalah menggunakan ini. Sebelum di-download itu bisa. Karena teman-teman udah punya mind map, teman-teman bisa menguploadkan ini, taruh di mana. Kalau nggak sesuai, cari template yang lain. Ini paling mudah ya, ketika teman-teman ingin membuat slide. Nah, lalu, slide saya tadi masih ukuran lama ya, 4:3 ya. Sekarang ini sudah tidak model yang kotak seperti ini. Jadi teman-teman, sekarang yang model itu adalah slide size-nya itu yang 16:9, kayak handphone sekarang ya. Jadi dia mulai memanjang seperti itu. Ini
gunakan gunakan ukuran yang ini. Gunakan ukuran yang ini. Karena proyektor, terus layar laptop, di Zoom juga dia akan lebih optimal ketika teman-teman menggunakan ukuran yang ini. Oke, baik. Saya rasa cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan ya. Nah, silahkan teman-teman persiapkan dengan baik mengenai slide dan proposalnya. Untuk konsultasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi ke nomor saya ya. Bisa langsung WA saja. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.